Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 1 Terotok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika menggunakan buku LKS yang sudah kalian miliki. Nah, kita akan memasuki bab 5, yaitu statistika, membaca dan menafsirkan data. Jika sudah siap pembelajaran, maka tolong kalian buka buku LKS kalian halaman 26. Nah, di sini di halaman 26 ada ringkasan materi tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, ini nanti adalah materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya kalian baca terlebih dahulu ringkasan materi pada halaman 26 dan juga lanjutannya pada halaman 27. Nah, di sini sudah diberikan sebuah data tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 4 SD Sukamaju yang berjumlah 25 anak. Nah, di situ ada data yang masih secara acak dan bagaimana penyajiannya dalam bentuk tabel, juga cara membaca data yang ada pada tabel tersebut. Ini bisa kalian pelajari. Jika belum jelas, maka akan Bapak berikan contoh di bawahnya. Ini halaman 27 ada tugas mandiri, ada nomor 1 dan ada nomor 2. Nah, ini nanti yang nomor 1 akan kita bahas bersama sebagai contoh supaya kalian nanti bisa mengerjakan soal nomor 2 yang nanti akan digunakan sebagai latihan. Nah, ini akan Bapak jelaskan dahulu. Nomor 1 ini disajikan data tinggi badan siswa kelas 4, yaitu 110, 105, 130, 120, dan selanjutnya sampai 105 ini. Ini adalah data tinggi badan dalam satuan sentimeter siswa kelas 4. Nah, data yang disajikan pada nomor 1 ini masih data secara acak, belum secara urut. Nah, jadi bagaimana nanti supaya kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel, kita harus urutkan terlebih dahulu. Nah, mengurutkan terlebih dahulu data tinggi badan tersebut boleh dari yang paling kecil atau dari yang paling besar. Nah, di sini sudah Bapak berikan contoh data yang sudah diurutkan. Nah, dari data yang ini, data yang ada pada soal ini diurutkan seperti ini. Dari data ini kita cari data mana yang paling kecil, kita pelajari satu-satu. Nah, nanti akan ketemu bahwa yang terkecil adalah 105. Kita tulis 105 di sini. Kemudian kita lihat lagi, 105 ini muncul berapa kali? Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Muncul 3 kali. Nah, kita tulis 3 kali juga. 1, 2, 3. Selanjutnya data terkecil setelah 105, artinya yang lebih besar dari 105 itu ada 110. Nah, selanjutnya ada 110. Ini kita lihat lagi. 110 pada data ini muncul berapa kali atau jumlahnya berapa. Di sini ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, 110 kita tulis 4 kali. 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir atau data yang paling besar nanti jumlahnya berapa, menyesuaikan. Nah, ini harus kalian lakukan terlebih dahulu dan harus teliti. Jangan sampai ada data yang terlewat atau terlompat tidak urut. Nah, nanti akan menyebabkan kita kesulitan dalam mengolah atau menyajikannya. Harus teliti, nanti bisa kalian hitung lagi jumlah datanya apakah sudah sama dengan yang ada di soal atau belum. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini data yang seperti tadi yang sudah diurutkan mulai dari 105 sampai 130. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Kita buat tabel kotak dulu. Kemudian nomor 1 yang paling atas ini Bapak pilih yang paling kecil. Ini boleh dari yang terkecil atau yang terbesar tidak apa-apa.
Tapi di sini Bapak urutkan dari yang paling kecil, 105 sesuai dengan data yang paling kecil. Ditulis 105 ditulis di sini, kemudian di sini adalah banyaknya data tadi. Di sini 105-nya ada 3, 1, 2, 3, maka ditulis di sini jumlahnya 3 anak. Kemudian yang kedua ada data 110. 110 ditulis di bawahnya, kemudian jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ditulis di sini 4. Setelah 110 ada 115, ditulis di bawahnya 115. Jumlah datanya ada 1, 2, ditulis 2. Begitu selanjutnya sampai yang paling akhir 130 dengan 4 data. Nah, nanti jika sudah banyak siswanya ini bisa kalian jumlahkan dan akan ketemu jumlah siswa di kelas 4 yang kita amati. Nah, di sini maka data tersebut sudah dapat kita sajikan dalam bentuk tabel yang sesuai, dan setelah itu kita dapat menjawab beberapa pertanyaan pada soal nomor 1. Soal yang A itu pertanyaannya berapa jumlah siswa kelas 4? Nah, di sini sudah ketahuan karena kita sudah membaca datanya, jumlah siswa kelas 4 itu ada 20. Kemudian berapakah jumlah siswa dengan tinggi badan tertinggi? Nah, ini kalau yang paling tinggi berarti yang ini guys, 130. Ini jumlah siswanya ada 4 yang tingginya 130. Kemudian pertanyaan yang C, berapakah jumlah siswa yang memiliki tinggi badan terendah? Nah, yang paling rendah tinggi badannya adalah ini, 105, yaitu ada 3 anak. Nah, begitu kurang lebih cara mengerjakannya, bagaimana menafsirkan membaca data dalam bentuk tabel, dan kita juga menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, semoga penjelasan ini bisa membuat kalian paham. Kemudian untuk tugasnya, ini tugasnya adalah tugas mandiri 1 halaman 27 sama seperti tadi. Yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 1 tadi sudah kita gunakan untuk contoh. Yang nomor 2 coba kalian kerjakan di buku tulis, dan jika sudah selesai kemudian difoto dan kirimkan melalui. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya nanti kita dapat bertemu kembali di sekolah dalam keadaan yang sehat, dan semoga situasi pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.